Selamat pagi semuanya. Pagi. Guys. Ya, akhirnya kita ketemu lagi di sekolah minggu edisi minggu tanggal berapa Kak? 2 Mei 2 Mei 2021. Yeay, kita tepuk tangan. Nah, kali ini akan dipandu oleh Kak Dendi dan Kak Mita, juga Kak Rio. Kak Rio. Hari ini adik-adik harus tetap semangat karena kita mulai ibadah minggu ini dengan penuh sukacita. Walaupun adik-adik mungkin dalam keadaan yang ada yang sakit atau ada yang mungkin sedih, tapi semuanya harus tetap bersukacita. Nah, untuk itu kita awali ibadah ini dengan menyanyikan pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Jadi Kak Dendi minta adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia, kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Pada saat ini kami di rumah masing-masing boleh bangun, boleh mempersiapkan hati kami, diri kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami di rumah masing-masing. Kiranya kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hal-hal yang buruk Engkau yang patahkan, karena kami percaya Engkau juru selamat kami yang punya kuasa besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kasih. Wah, apa ya kira-kira? Dan mungkin adik-adik juga mulai penasaran gitu ya. Pengen tahu. Iya, Apa pengen itu tahu. kasih? Iya, apa itu kasih? Mungkin sering didengar di gereja disebutin sama guru sekolah minggu, sama pendeta, dan mungkin juga orang tua. Tapi masih bingung nih
Tuhan, kita angkat pujian kasih. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang kasih. Nah, adik-adik jangan lupa nih, Alkitabnya disiapkan. Sudah? Nah, mari adik-adik sekalian, sebelum kita mulai, adik-adik coba nih, gerakin tangannya buat simbol berbentuk hati. Nah, bisa kayak gini atau kayak gini. Boleh juga yang berbentuk jari, yang berbentuk hati. Nah, kalau sudah, adik-adik coba katakan pada temennya, di kanan atau di sebelah kirinya, atau orang terdekat kalian, dan katakan, "Aku mengasihimu." Bagaimana? Sudah? Nah, kalau sudah, yuk kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk sukacita yang kami terima Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami mau belajar tentang kasih-Mu ya Tuhan, seperti apa petunjuk kasih yang Engkau miliki, yang Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin sekolah minggu dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kami serahkan dalam kehendak-Mu ya Tuhan, bahwa firman ini akan sangat berguna bagi kehidupan adik-adik sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, yuk adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang bawa Alkitab sudah disiapkan. Mari kita buka dari Yohanes. Dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Nah, yuk disimak ya firman Tuhan pada minggu hari ini. Adik-adik, tema minggu dalam ibadah Advent kelima kali ini bertemakan kasihku kepadamu tanpa syarat. Diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah,
dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Adik-adik coba perhatikan nih, di samping ada gambar ayam, induk ayam dan anak-anaknya. Coba perhatikan, kalian hitung ada berapa jumlah anak ayam ini. Kalau sudah, coba perhatikan warna dari anak-anak ayam ini. Apakah warnanya semuanya sama? Tidak ya. Nah, di sini ada anak ayam yang berwarna putih, ada juga yang warnanya kecoklatan. Nah, adik-adik kita mau belajar nih bahwa di sekitar kita itu banyak perbedaan. Teman-teman kita satu dengan yang lain berbeda. Kita dengan teman kita juga berbeda. Dari penampilan, dari warna kulitnya, kemampuan juga berbeda. Tapi kita tetap bersatu, berbaur, menjaga kebersamaan satu dengan yang lainnya. Seperti anak-anak ayam ini ya. Yuk kita mau belajar lebih lagi. Dalam kitab Injil, Yesus mengajar para muridnya untuk mentaati perintah yang paling utama, yang mengasihi Allah dan sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, seperti kita dengar tuh di khotbah di gereja yang membacakan dari Markus 12 ayat 30 dan 31 atau dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Itu mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, itu kasih yang pertama. Kemudian kasih yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dalam kitab ini kita mau belajar untuk mentaati perintah yang paling utama. Coba lihat gambar di sebelah ini. Ada ibu guru yang memandu di dalam permainan. Nah, coba adik-adik kalau mengikuti permainan ini tidak mendengarkan perintah dari ibu guru. Tidak mendengarkan aba-aba dari ibu guru. Nah, adik-adik pasti tidak bisa sampai menuju ke garis finish. Adik-adik pasti lari ke sana, lari ke sini, tidak sampai di tujuan seperti yang diharapkan menurut petunjuk guru yang memberi aba-aba. Kemudian dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 menekankan bahwa besarnya kasih Allah kepada dunia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita sudah diberi anugerah keselamatan dari Allah, dari firman ini, maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk saling mengasihi. Nah, firman ini terus turun-temurun diajarkan tentang kasih. Bagaimana kita untuk saling mengasihi hingga saat ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya hingga kita terhadap sesama kita. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa karena kasih-Nya Allah telah mengutus Kristus untuk mati bagi kita. Nah, setelah kita melewati Paskah kemarin, bagaimana sih perjalanan penderitaan Tuhan Yesus itu? Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah.
Coba dibaca dari Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat 35 mengatakan bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakan, penganiayaan, saat kita lapar, ataukah dari pedang? Nah, tidak ada yang memisahkan kasih Kristus kepada kita karena janji Allah itu kekal. Menurut Rasul Paulus tentang kasih bukan sekedar perasaan, melainkan juga bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, dan kasih itu menuntut kesediaan untuk berubah. Bagaimana sih kita berubah? Yang tadinya kita cuek, nggak mau bersosialisasi, nggak mau berinteraksi dengan teman, begitu kita mengenal kasih dari Kristus, kita mau berubah nih, dari yang pasif menjadi ke aktif. Kita mau belajar bagaimana membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kasih sebagai penuntun utama bagi hidup seseorang. Bagaimana kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu menjadi terang bagi kita untuk saling mengasihi. Nah, coba nih, kalau kita bertanya sama penunjuk arah, kalau penunjuk arahnya salah, gimana kita mau jalan yang benar? Pasti kita akan kesasar. Berbeda dengan kasih sebagai penuntun utama bagi hidup seseorang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kasih yang benar, mengasihi yang tulus, mengasihi tanpa memandang perbedaan. Nah, adik-adik, ternyata di dalam bahasa Yunani asli yang sering dipakai untuk menggambarkan atau mengungkapkan kasih adalah agape. Nah, kasih yang agape ini kasih yang rela memberikan diri kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Nah, jadi adik-adik, kalau bahasa Yunani asli itu mereka pakainya tuh agape, kasih agape. Nah, di situ kasih Tuhan Yesus, kasih yang sempurna, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan imbalan, dan juga mengasihi semuanya, tidak membeda-bedakan ya. Ingat, tanpa mengharap balasan. Jadi adik-adik tidak begini, aku mengasihi, biar aku nanti dikasih kembali. Kalau aku berbuat baik, aku nanti juga akan mengunduh kebaikan juga. Nah, tapi berbeda dengan kasih Tuhan ini, kasih yang agape, kasih yang benar-benar aku berikan semuanya buat kamu. Aku berikan hidupku buat kamu, jaminan untuk hari yang akan datang. Janjiku adalah janji yang kekal, memberikan kasih yang rela memberikan dirinya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib buat hidup kita, buat keselamatan kita. Demikian firman Tuhan minggu ini ya adik-adik. Semoga firman ini memberkati adik-adik sekalian. Sarangeo. Bagaimana adik-adik tentang firman-Nya tadi? Tadi kita belajar tentang kasih. Coba siapa yang masih ingat apa yang diceritakan tentang firman tadi? Ada 8 gambar tadi kalau nggak salah ya. Nah, gambar yang pertama, siapa yang masih ingat tadi gambarnya tentang apa? Ya, gambar induk ayam dan anak-anaknya. Nah, kita belajar nih dari anak-anak ayam tadi. Warnanya kan berbeda-beda tuh. Nah, kita belajar bagaimana sih kita hidup rukun walaupun kita berbeda-beda. Kita dengan teman-teman kita, satu dengan yang lain pasti berbeda-beda, tapi kita harus menjaga
ikatan gimana kita hidup saling rukun satu dengan yang lain. Kemudian gambar yang kedua, adik-adik masih ingat tadi gambar yang kedua? Nah, ada tadi sebuah permainan yang lagi gendong-gendongan. Nah, di situ ada ibu guru yang mengarahkan. Kita belajar dari sini untuk hidup taat. Kita mau mentaati perintah. Coba kita kalau ada perintah nggak didengerin, pasti salah arah. Kayak permainan tadi, kalau kita nggak ikut perintah yang ibu guru berikan, itu kita pasti nggak sampai ke garis finish. Bener nggak? Nah, kita pasti lari ke sana, lari ke sini, bermain dengan seenaknya sendiri. Kemudian ada nih gambar yang ketiga, tadi tentang sebuah globe. Nah, di dalam globe ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu besar akan dunia ini. Seperti yang dikatakan tadi yang ada di kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Begini bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi mengingatkan lagi kepada kita bahwa kasih Allah itu besar akan dunia ini. Kita akhirnya mendapat anugerah keselamatan. Yuk kita lanjut di gambar berikutnya. Tadi ada tangan kecil yang lagi pegang bunga tuh. Nah, mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita nggak perlu nih yang namanya yang khawatir lagi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena di dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-35 tadi dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, di situ dikatakan apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ataukah dari pedang? Apa yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Kristus, kasihnya Allah? Nggak ada, karena kasih Allah, janji Allah itu kekal hingga selama-lamanya. Kemudian untuk gambar berikutnya, tadi gambar yang ke-6 itu tentang gambar hati. Dikatakan di sini mengenai perkataan Rasul Paulus bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan, tapi juga harus ada tindakan. Ya, kasih Allah itu untuk mengasihi sesama kita, nggak hanya kita, oh aku kasihan sama orang itu, tapi kita cuma lihat aja dari jauh, cuek, terus kita menghindar. Nah, tapi yang dikatakan Rasul Paulus bahwa kalau kita mengasihi itu, kita harus ada tindakan selanjutnya. Kemudian firman Tuhan tentang tadi ada gambar seseorang yang menunjukkan arah. Misalnya kita nih lagi pergi ke suatu tempat, kita nggak tahu arah. Bagaimana? Kita harus bertanya kepada seseorang yang bisa menunjukkan arah. Coba gimana kalau seseorang yang menunjukkan arah itu salah arahnya. Nah, kita otomatis akan kesasar, kita jadi salah arah juga. Tapi berbeda dengan firman Tuhan, kasihnya yang dari Tuhan itu seperti sebuah penerang, seperti sebuah cahaya yang menuntun kita untuk menuju ke jalur yang benar, ke arah yang benar, untuk memperoleh hidup yang benar juga. Nah, kemudian ini jadi gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir tadi ada sebuah balon udara. Nah, di situ menjelaskan tentang
bahasa asli, bahasa Yunani, bagaimana sih kasih itu sebenarnya. Nah, dalam bahasa Yunani asli ini, kasih yang dimaksud disebutkan dengan agape. Seperti apa kasih agape itu? Kasih agape itu kasih yang rela memberikan dirinya, memberikan hidupnya tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Nah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus menggambarkan tentang kasihnya yaitu Tuhan Yesus, bahwa dia rela memberikan hidupnya, kasih yang benar-benar sempurna tanpa dia mengharapkan imbalan atau balasan di kemudian hari untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Nah, jadi adik-adik, setelah menerima firman hari ini, marilah kita belajar untuk mempraktekkan kasih yang seperti dikatakan Rasul Paulus, kasih yang aktif, tidak hanya sekedar memendam perasaan saja, tetapi bagaimana kita mau berubah dari kita yang pasif, kita yang cuek, kita mau belajar untuk taat, kita mau belajar berbagi kasih terhadap lingkungan kita, teman, saudara, orang tua, lingkungan di rumah, di sekolah, atau di sekeliling kita. Mari kita saling berdamai, saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu di lain hari. Shalom, terima kasih semuanya adik-adik. Terima kasih Kak Rohayati yang sudah memberikan firman kepada adik-adik, dan sangat luar biasa ya Kak Mita, karena adik-adik kita di sini belajar tentang kasihku kepadamu tanpa syarat. Wah, jadi Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita tanpa syarat. Jadi tidak memandang mau orang dari golongan kecil, dari golongan tinggi, mau punya kulit hitam atau putih, atau bahkan yang tinggi atau pendek. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan sepenuhnya, dan untuk itu kita patut bersyukur. Nah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik. Jangan lupa persembahannya dimasukkan di amplop dan ditulisi komisi sekolah minggu. Nanti bisa dititipkan kepada orang tua ketika hari Minggu. Nah, untuk itu kita nyanyikan untuk persembahan, yaitu bawa persembahan. persembahan di pagi hari ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur, kami masih boleh
merasakan ikut dalam ibadah sekolah minggu ini meskipun melalui online Tuhan. Kami mempunyai kerinduan kepadamu untuk kami bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pagi ini kami bawa persembahan kami dengan sepenuh hati kami melalui berkat yang diberikan oleh orang tua kami. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan kuduskan. Berkati untuk setiap pekerjaan orang tua kami, sehingga berkat-Mu akan selalu tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, firman-Mu yang sungguh indah. Biarlah Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap mengasihi sesama kami, untuk kami bisa mengasihi kepada-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kiranya Tuhan pimpin kami dalam kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, tidak terasa kita sudah di akhir atau penghujung untuk sekolah minggu kali ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk terus mengikuti sekolah minggu ya, walaupun online, walaupun juga didampingi sama orang tua, nggak bisa ketemu Kak Dendi atau Kak Nita atau Kak Trio juga, atau mungkin kakak-kakak yang lain iya, juga. pasti kita rindu ketemu sama adik-adik, tapi harus tetap semangat. Jadi jangan sampai kasih Tuhan kepada kita itu sia-sia. Nah, untuk itu kita nyatakan bahwa Tuhan itu adalah kekasih jiwa kita. Maka kita akhiri sekolah minggu ini dengan pujian Yesus kekasih jiwa.